adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, selamat datang di video pembelajaran Kak Ayu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku. Subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran yang ketiga. Disimak dulu video berikut ini ya adik-adik. Halo adik-adik, perkenalkan saya Ayu, mahasiswa PGSD Universitas Mataram. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema 5, pahlawanku, subtema yang kedua, pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran keempat di kelas 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, muatan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahasa Indonesia KD 3.8 dan KD 4.8. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita melihat tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran. Kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Kamu sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan. Sultan Mataram yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Nah, di bawah ini adalah contoh atau gambar dari pahlawan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini yang ada di Jawa ya, bukan yang di Lombok. Kita lanjut. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Nah, ini semua berkat Sultan Agung waktu itu yang memimpin di Jawa. Seperti itu adik-adik. Nah, selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan loh. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Nah, beliau ini memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang dipakai di pedalaman. Nah, Sultan Agung juga ini dikenal sebagai penulis naskah Sastra Gending. Nah, Sastra Gending ini adalah salah satu naskah yang terkenal yang dibuat oleh Sultan Agung. Seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut. Sultan Agung ini mendapatkan bahasa Bangongan. Nah, bahasa ini digunakan di kerajaan supaya antara Sultan Agung dan bangsawan yang lain tidak merasa canggung saat berbicara. Nah, sekarang kita ada pada slide berikutnya tentang diberikan tabel di sini adik-adik. Nah, tabel ini, tabel pertama itu apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung. Nah, pada yang kolom yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung. Nah, pada tabel sebelah kiri itu kita diminta untuk menulis apa saja sih yang sudah kita ketahui tentang Sultan Agung, dan pada tabel sebelah kanan apa saja yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung. Pada tabel sebelah kiri ini, tadi kan apa yang kita sudah ketahui, yaitu apa yang sudah kita baca. Seperti Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Nah, ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Nah, di kolom berikutnya yang sebelah kanan itu ada yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung. Nah, di situ ada Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusumo dilahirkan di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Beliau meninggal di
Bantul, Kesultanan Mataram. Nah, pada tahun itu dia meninggal di tahun 1645. Beliau juga merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Wow, keren dong adik-adik. Nah, pada saat itu, atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, maka Sultan Agung telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan nomor 106 TK garis miring 1975 pada tanggal 3 November 1975. Nah, seperti itu adik-adik. Atas jasa-jasa dari Sultan Agung ini, maka dia atau beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Seperti itu adik-adik. Apakah kalian sudah paham? Nah, untuk menguji kemampuan kalian, di sini Ibu ada memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu di sini memberikan atau Kakak di sini memberikan tabel yang akan adik-adik isi. Di situ akan tertulis pada tabel kolom atau kolom pada sebelah kiri apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung. Dan pada kolom yang sebelah kanan, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Kesultanan atau Sultan Agung. Nah, adik-adik bisa mengisinya dan bisa menulis pada tabel yang sudah kakak sediakan di layar ini. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita pada saat ini. Bagaimana pembelajarannya, menyenangkan bukan? Tentang pembelajaran kepahlawanan Sultan Agung tadi, semoga kita semua mendapatkan informasi penting ini dan dapat kita pelajari dan kita jalankan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya.